Eh, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok Notepad akan menyimpulkan ataupun memberikan pendapat tentang FGD D1 yang mengenai manajemen waktu. Nah, kita kan sebagai mahasiswa ini kan tentunya itu ya banyak memakan waktu baik baik di dalam kuliah, kegiatan kuliah maupun di luar kegiatan kuliah. Nah, menurut kalian sih gimana sih cara manajemen waktu yang baik dan benar ini? Kalau menurutku pribadi sendiri ya, eh, waktu itu kan kita ada tugas interview BEM itu dengan di apa tuh di mosaik ya. Nah, di situ tuh ada satu pertanyaan dari dari kelompok interview kami, dia tanya gini, Mas, gimana sih cara Mas ini sebagai anggota BEM ini untuk memanage waktunya kan sibuk gitu. Nah, aku masih ingat nih jawabannya. Katanya sih gini. Jadi waktu yang kita perlukan tuh harus di manage sebaik mungkin. Jadi ada hal yang bisa kita prioritaskan terlebih dahulu, ada juga yang bisa kita tinggalkan lebih dahulu. Kayak seperti refreshing, main game. Itu kan sebenarnya perlu ya, itu sangat perlu sekali untuk membuat otak kita fresh gitu. Tapi kalau misalnya ada kegiatan lebih penting gitu, ibaratnya kayak rapat, diskusi mungkin itu kayak mungkin bisa disisihkan waktunya. Mungkin yang aslinya itu kita biasa main kayak 3 jam, 4 jam tuh jadi dipotong jadi sejam aja gitu. Nah, lalu biasakan lebih produktif lah kalau menurutku ya. Jadi kalau misalnya aku nih, aku kan bangun kira-kira jam setengah 6 ya. Jadi aku bangun itu, aku habis bangun itu nggak langsung kerja-kerja gitu. Jadi kayak ada duduknya santai dulu, main HP gitu, 30 menit sejam. Nah, itu kan kayak gitu kan harusnya kan bisa kita lebih bijak ya memilih waktu. Jadi habis bangun mungkin kita bisa langsung produktif bekerja gitu. Gitu sih menurut aku. Kalau menurut kalian gimana? Oke, mungkin tak tambahin dulu aja nggak apa-apa tak ini. Boleh Mas, santuy. Nah, sebelum dapat kan, pasti harus tahu dulu sih manajemen waktu itu apa. Kalau teman-teman pasti udah tahu kalau manajemen waktu garis besarnya itu cara untuk apa? Cara untuk membuat waktu terkendali ya mungkin. Hmm. Agar kita dapat menciptakan efektivitas gitu dan produktivitas secara lebih efisien gitu sih. Eh, Nah, ya itu gitu. Mungkin Nah, dari teman-teman mungkin gimana? dari tadi pengertian manajemen waktu Mas Bregas, mungkin implementasinya gimana bagi kalian? Baik, menurut aku selalu membuat to-do list di malam hari. Jadi kalau pagi hari aku harus ngerjain apa dulu, terus jam segini harus apa, terus ada jam sendiri. Terus untuk membagi tugas, aku buat skala prioritas di mana tugas yang lebih sulit dan deadline-nya lebih cepat, aku kerjain terlebih dahulu daripada yang deadline-nya lebih lambat. Gitu sih kalau dari aku. Terima kasih. Makasih Mbak Zila. Kalau untuk Mas Adib nih gimana Mas Adib? Kalau menurutku sih manajemen waktu itu sangat penting kan. Cara kita merencanakan apa yang akan kita lakukan gitu. Dan walaupun kita memprioritaskan misalkan kita tugas, tapi kita tuh jangan lupa juga untuk refreshing gitu. Karena tugas sebenarnya kita bisa ngerjain sambil santai atau sambil nongkrong, atau sambil ngobrol-ngobrol sama teman. Kalau menurutku gitu sih. Jadi jangan terlalu fokus kepada tugas sampai lupa refreshing. Kadang-kadang malah jadi tertekan dan depresi gitu. Jadi banyak mengeluhnya daripada senangnya. Menurutku gitu sih. Harus bisa membagi waktu antara refreshing dan akademik lah. Baik-baik Mas Adib. Nah, ini kan kita kan udah masuk ke ini ya masa perkuliahan.
minggu kedua kan tentunya kalian nih itu ya udah dapat tugas, aku pun juga dapat banyak tugas nih, udah mau dari tugas kuliah, tugas ospek, ada lagi ospek lain lagi. Nah tuh gimana kalian nih mengerjakan tugas itu gimana secara biar efisien? Kalau dari aku ya, kalau aku sih lebih ngebuat eh, jadwal, seperti jadwal seharian itu kegiatan apa yang kita lakukan, seperti di jam agar tertata. Walah, nah ngomong-ngomong jam nih, kita kan udah kemarin di BCDD 1 kan udah buat timetable nih. Mungkin kita ini mungkin Mas Adi bisa diperlihatkan timetable-nya. Iya, sebentar. Sudah terlihat? Sudah. Nah, Mas naikin lagi Mas. Namaku gak kelihatan. Iya. Nah, mulai dari aku aja ya. Mungkin aku bisa jelaskan kenapa aku bisa membagi waktu-waktu seperti yang di timetable ini. Jadi, aku tuh tidur dari jam 1 sampai jam 5. Mungkin itu ya, apa tuh waktu tidurnya sangat kurang ya, karena orang dewasa itu pada umumnya tidur tuh harus 7 sampai 8 jam. Tapi aku hanya 5 jam ya, nggak apa-apa lah. Terus habis ya itu tadi habis bangun itu aku tiba-tiba merenung dulu, refreshing itu kurang kurang itu sih. Nah, dari jam 7 sampai jam 11 itu kan memang tugas memang harus kuliah ya. Nah, kadang-kadang habis kuliah aku tuh kalau misalnya sempat itu tidur siang. Kalau misalnya nggak sempat pun ya gara-gara kuliah pun habis tidur siang ini aku memilih untuk main game. Karena apa? Karena ya tadi habis kuliah itu tadi kata Mas Adim kan perlu refreshing juga. Nah, habis main game ini aku sempatkan diriku untuk belajar non akademik karena kita belum ada di semester 1 untuk belajar coding, jadi udah aku mulai untuk belajar dulu lah. Lalu aku kembali belajar tugas dan dari jam 21 sampai jam 24 ya aku pilih untuk bermain basket, bermain game dan IG-an. Oke. Kalau dari timetable aku sendiri sih, biasanya tidur dari ya 6 jam sehari. Bangun misalkan jam 6, lalu persiapan kuliah kan kita kuliah sampai jam 12. Lalu biasanya karena tanggung kayak sudah di depan laptop, biasanya langsung nugas gitu. Ya Ngerti-ngerti. sekitar sampai jam 3 sore. Lalu habis itu UKM. Karena UKM ku kan ini ya ikut e-sport. Jadi UKM sama seperti refreshing lah, sama seperti bermain gitu. Lalu istirahat, main-main HP atau tidur-tiduran gitu. Lalu biasanya malam kalau ada waktu luang biasanya nongkrong sih agar bisa merefresh lagi lah otaknya. Oke, siap. Mas Prinap nih gimana Mas Prinap? Kenapa waktunya dibagi seperti itu? Kalau saya sih untuk tidur menurut saya itu sangat penting untuk 8 jam itu ya. Karena saya tidur dari jam 10 sampai jam 5 subuh. Untuk pagi harinya saya sempatkan untuk berolahraga terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas. Yaitu aktivitas kuliah dari jam 7 sampai jam 12 siang. Setelah itu isoma, lalu saya menyempatkan untuk refreshing sebentar. Lalu jika ada waktu untuk tidur siang, saya tidur siang. Jika banyak tugas, ya saya melakukan tugas. Lalu untuk sore hari, sekitar pukul 4 sampai 5, saya gunakan waktu itu untuk hobi, untuk kesenangan saya gitu. Dan terus pukul 6 saya istirahat. Terus pukul 7 saya melanjutkan tugas.
Jika ada tugas kuliah ataupun ospek, saya kerjakan pada waktu itu. Dan untuk tidur ya jam 10 malam, gitu. Oke, Mas Rina. Lanjut Mas Ananda, kenapa Anda memanage waktunya seperti itu? Kalau saya normal ya tidurnya ini sampai jam 5 pagi. Kemudian dari jam 5 sampai jam 6 itu saya refreshing. Refreshing itu mungkin sholat subuh atau mandi gitu ya, persiapan untuk kuliah juga. Kemudian dari jam 7 sampai jam 12 saya kuliah. Kemudian lanjut ke jam 1 saya di sini refreshing dari kuliah gitu. Karena kan capek juga dari jam 7 sampai jam 12. Kemudian saya dari jam 2 sampai jam 3 saya itu nugas yang telah diberikan dosen saat kuliah tadi. Kemudian dari jam 5 sore sampai jam 6 itu saya biasanya olahraga. Saya biasanya itu lari sore gitu. Kemudian jam 7 sampai jam 8 saya istirahat. Lanjut lagi ke jam 9 sampai jam 11 saya nugas. Dan setelah itu saya tidur malam. Gitu, Mas. Oke, Mas Nanda. Kalau Mas Yustaf gimana, Mas Yustaf? Kalau aku sih seperti biasa ya, kalau tidur itu dari SMA aku tidur malam terus jam 1 sampai jam 6. Setelah itu kuliah sampai jam 12. Habis itu mengerjakan tugas mumpung moodnya lagi naik, mumpung moodnya lagi baik. Terus habis itu istirahat makan, nonton TV. Aku ini orang yang gimana ya, nggak pernah tidur siang gitu. Tidur siang. Nggak ngantuk, Mas? Setelah istirahat, nggak ngantuk. Setelah istirahat jam 4 saya ke stadion ya. Saya dari kecil emang nggak bisa jauh dari bola. Saya ikut, kalau di kota saya itu namanya Persatuan Sepak Bola Bojonegoro atau disingkat Persibo. Oh, udah pernah itu, Mas, mewakili itu? Persibo U18. Oh, alah. Wah, Oke. Kalau itu sih nggak usah ditanyakan lagi ya. Terus pulang, iya ya. Terus pulang jam 6, setengah 7 sampai rumah. Terus kadang refreshing, nongkrong sama teman-teman sampai malam, larut malam. Kadang sampai subuh kadang. Iya. Terus habis itu ini Mas ngopi 4 jam, iya. nggak ngebung kah? Enggak, itu sambil nongkrong itu, bahas negara sambil kira 4 jam ngopi doang. Oke, terus setelah itu istirahat lagi, tidur malam. Kalau ini kalau Mas Nasmi ini gimana? Kalau dari saya sendiri cukup normal dari tengah malam sampai jam 5, karena jam 5 itu subuh, itu buat tidur malam. Terus selanjutnya habis subuhan biasanya refreshing dulu, bisa nyari kumpulin nyawa lagi atau main HP bentar, habis sambil nunggu kuliah juga. Nah dari jam 7 sampai jam 12 itu udah pasti kuliah. Habis kuliah biasanya nugas, jadi ngumpulin semua tugas, ngumpulin semua catatan buat jadiin satu, terus disimpan baik-baik. Terus nanti jam 2 sampai jam 3 itu refreshing lagi, main HP atau mungkin main game, atau mungkin mainan sama kucing karena saya punya kucing di rumah. Terus jam 3 sampai jam 5-nya itu biasanya teman-teman udah pada bangun, udah pada mau main. Jadi biasanya diajakin di jam 4 sampai jam 5 buat main basket, main bola mungkin, atau mabar gitu. Selanjutnya itu pulang olahraga, pulang basket, pulang hobi, capek, ke rumah, mandi, main HP lagi, sampai nunggu maghrib. Nah, habis maghrib sampai sekitaran jam
sampai sekitaran jam 10 itu waktunya tugas benerannya. Jadi tugas yang benar-benar dikerjain semuanya, karena di sekitaran jam segitu teman-teman juga lagi pada ambis-ambisnya, jadi bisa ngerjain bareng sambil ngobrol sama teman-teman juga. Nah, habis jam 10 itu waktunya main game, main HP, sampai nanti ketiduran mungkin di jam 12-an. Jadi dari aku itu aja. Oke, Mas Hasmi. Lanjut Mas Fadil gimana nih? Ya, untuk saya sendiri sih, ya kira-kira ini jadwal tidur saya sih malam-malam ya. Jadi biasanya tuh bangun jam 6, habis itu persiapan buat kuliah, mandi, sarapan, habis itu jam 7 sampai 12. Jam 7 sampai jam 12 itu biasanya kuliah. Nah, setelah kuliah ini saya gunakan waktunya untuk istirahatnya. Biasanya sih buat tidur siang sih. Nah, habis itu waktu bangun saya sempatkan untuk waktunya tuh buat hobi saya gitu loh. Jadi hobi saya tuh main alat musik kan. Selain itu saya juga suka main game. Setelah itu istirahat pagi lah, sambil main HP gitu. Sampai nunggu agak malam. Nah ini mungkin saya beda sendiri nih. Yang lainnya tidur ini saya nugas ini. Nggak tahu kenapa. Saya suka nugas malam-malam karena enak aja. Sunyi gitu, fokus. Itu sih dari saya. Oke, terima kasih Mas Fadil. Nah, ini ada Mbak Fidela nih. Biasanya kalau perempuan nih tidurnya agak awal nih, tapi kok Kalau dari aku sih tidurnya justru malam ya. Jadi tidurku cuma 4 jam, kalau 4 jam, 5 jam sih sekitar segitu. Terus habis bangun tidur jam 4, biasanya aku refreshing, ya sekedar diam-diaman, atau pokoknya ngelakuin pekerjaan yang nggak buat otak itu rasanya berat. Karena paginya kan harus kuliah. Terus dari jam 7 sampai 12, ya karena kita mahasiswa kan, jadi harus kuliah. Setelah kuliah, karena kuliahnya kita kebanyakan Zoom, duduk-dudukan, pasti pegel. Jadi pastinya habis kuliah, kita bakal istirahat. Maksudnya aku bakal istirahat. Setelah istirahat, kalau ada tugas, yang ngerjain tugas. Tapi biasanya kalau ini, aku ngerjain tugasnya itu yang ringan-ringan dulu. Baru habis ngerjain tugas, bosan, 1 jamnya itu bisa aku buat ngelakuin hobi, kayak pokoknya yang buat otak ini lagi fresh lagi. Habis ngelakuin hobi, aku yang nugas lagi. Nah, kalau jam ini, biasanya tugasku itu yang tugasnya asli sulit, kayak bikin essay itu kerjain. Habis nugas, ya kita main HP lah. Kan main HP termasuk keperluan ya, refreshing. Gitu kan. Setelah itu ya tidur. Udah sih kayak gitu aja. walah, produktif sekali Mbak Fidela ini. Terima kasih. Ini lanjut nih Mas Hauzan nih, gimana nih? Kalau aku sih biasanya bangun itu setengah enam mandi ya, kuliah itu kan jam 7 mulai kuliah itu sampai jam 10-an biasanya. Habis itu kan istirahat dulu, itu biasa pakai siang, ya kalau enggak ya bahan aja gitu. Habis itu jam 1 lanjut lagi kuliah. Kan jadwal saya ada dua kali ya jamnya bisa. Jadi itu. Nah, habis kuliah saya dulu main HP ya. Nah, sampai jam 5 biasanya. Ya. Habis itu kan maghrib itu. Bisa itu saya biasanya tugas belajar. Tergantung tugasnya ya. Kalau biasanya banyak itu bisa sampai lebih malam lagi. Tapi kalau biasa-biasa aja jam 8 sudah selesai. Habis itu misalnya jangan tugas, biasa refreshing dulu, main HP sama YouTubean sampai tidur. Biasanya ikutan itu. Ya. Walah. Oke, Mas Fauzan, lanjut. Ada Mbak Zila. Mbak Zila ini gimana? Iya, halo. Halo, Mbak Kalau Zila. ya, kadang tidurnya itu nggak teratur sih. Kadang jam 24 udah tidur, kadang juga belum tidur. Terus jam 5 itu bangun untuk sholat. Terus dilanjutkan mandi. Kemudian pada saat jam 6, aku biasanya refreshing kayak ngebersihin pupnya Anabul, ngasih makan, kayak gitulah.
sambil HP-HPan sedikit. Terus kemudian saat jam 7 sampai jam 12 kan sudah mulai produktif kuliah ya. Terus aku juga nyempatin tidur di jam 13 sampai 14 karena nggak bisa banget kalau aku nggak tidur siang, soalnya kan sampai malam ya sekarang. Terus habis tidur aku jam 15 sampai 16 biasanya aku nugas tikis. Kemudian jam 17 sampai jam 19 aku istirahat kayak scroll TikTok, scroll Instagram, pokoknya main medsos sama game-game kadang. Terus jam 20 sampai jam 23 kadang aku buat untuk nugas sama buat to-do list untuk besok biar lebih produktif lagi. Gitu sih kalau aku. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Ini cewek ini produktif sekali ya. Nah, ini ada Mas Hafian nih. Gimana Mas Hafian? Kalau dari aku sih itu tidurnya itu biasanya bangun jam 4 terus sholat subuh jam 5 sampai 6 itu aku pakai refreshing ya, kadang ke teras ngapain gitu, manggil kucing tetangga, terus ya buat persiapan kuliah juga. Terus habis itu jam 7 kan kuliah sampai jam 12. Nah itu setelah itu jam 1 itu biasanya itu pakai refreshing doang, kayak sholat, terus makan, dan sebagainya. Terus biasanya kalau ada kayak tugas-tugas yang enteng-enteng itu dikerjanya habis itu. Kalau nggak ada ya mungkin tidur. Terus habis itu sampai jam 3 kira-kira, terus jam 4 itu ya refreshing, terus mandi-mandi, terus sambil nunggu maghrib, terus juga makan, sholat isya sekalian, ya pokoknya family time lah. Terus habis itu sampai jam 7, jam 6, jam 7, jam 8-nya mulai nugas lagi sampai kira-kira jam 11-an. Kalau belum selesai ya dilanjutin, kalau udah ya lanjut tidur lagi. Udah sih gitu aja. Oke, Mas Hafian lanjut langsung aja ini Mbak Regita. Kalau buat aku, malamnya kan tidur, terus bangun jam 6 sampai jam 7 itu refreshing, buat sarapan sama mandi, terus jam 8 sampai jam 10 kuliah pagi, habis kuliah aku bantu ortu buat jaga toko, habis itu kuliah siang, terus habis kuliah istirahat isoma sambil main HP, jam 19 sampai 21 belajar sambil nugas, habis itu istirahat, nonton film, pokoknya refreshing otak, terus tidur lagi. Udah. Oke, terima kasih Mbak Regita. Kalau Mas Bima gimana? Kalau dari aku sih tidur ya, bangun jam 5, habis itu refreshing kayak isoma, sarapan, terus main HP, persiapan buat kuliah. Nah, jam 8 sampai jam 12 nih kuliah kan ya. Nah, habis kuliah kan pasti capek, terus istirahat, main HP gitu, terus main game gitu, refresh lah. Nah, habis istirahat jam 4 sampai jam 6 nih itu nugas. Nah, habis nugas kan otak panas gitu, refreshing kan ya, habis itu ngopi ya, nggak asal ngopi gitu, sama sharing sama teman-teman. Nah, habis ngopi udah tidur gitu. Oke, selanjutnya ini ada ini Mas Lukman. Nah, kalau aku sih biasanya tidur ya, terus bangun jam 6 pagi, terus jam 6 pagi tuh biasanya aku sarapan dulu, nyiapin laptop buat kuliah, ya gitu terus sampai jam 7 kuliah sampai jam 12. Nah, dari jam 12 itu biasanya kan habis kuliah, aku tuh biasanya refreshing buat gimana ya, main HP kadang, istirahat, sholat, makan lagi gitu. Kalau bisa sih tidur kadang. Terus bangun tidur itu jam 1 atau setengah 2 gitu. Aku biasanya nyicil tugas biar nggak banyak-banyak, yang bisa-bisa dicicil sampai jam 3 sore. Nah, habis jam 3 sore tuh biasanya aku refreshing dulu sampai habis maghrib. Ya sekedar main HP lah, apalah gitu. Refreshing pokoknya, terus
jam 7 malam itu ini kebalik ya, maaf. Jam 7 malam itu biasanya aku langsung nugas. Biar nggak kepikiran tugas, deadline gitu, aku kerjain semuanya. Nah, habis nugas sampai jam 9 gitu baru main game sama temen-temen, mabar, ngopi sampai jam 11 malam kadang. Nah, habis itu baru tidur malam gitu. Kasih. Sama-sama Mas Lukman. Ini lanjut ada Mas Abim. Ya, kalau aku sih tidur malam bangun jam 5, habis itu refreshing main HP, kadang olahraga kecil-kecil gitu. Habis itu sampai jam 7 sampai jam 12 kuliah. Habis kuliah tuh aku paling nggak bisa kalau lanjut lagi nugas. Pasti aku istirahat sampai jam 2 jam 3-an bangun. Habis itu refreshing lagi, main HP, olahraga kecil, bersih-bersih rumah. Habis itu jam 6 sampai jam 9, kadang lebih, itu ngerjain tugas dari dosen, dari tugas ospek. Habis tugas itu jam 10 ke atas, aku istirahat malam. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini ada Mas Daniel. Ya, saya biasanya tidur dari jam 11 sampai jam 5 atau jam 6-an. Setelah bangun saya mandi, refreshing, main HP, terus nyiapin materi buat kuliah. Kuliah pagi jam 7 sampai jam 10. Nah, setelah itu istirahat sebentar lalu kuliah siang. Setelah kuliah siang selesai jam 3. Habis itu biasanya tidur sebentar terus bangun olahraga sih. Nah, sekitar jam 6-an itu biasanya kerjain tugas. Setelah ngerjain tugas biasanya refreshing sama spend time sama keluarga. Habis itu tidur. Itu aja sih. Thank you Mas Daniel. Ini habis itu ada Mbak Nurul. Kalau aku sih tidur malam itu dari jam 11 sampai jam 5 biasanya. Terus setelah bangun persiapan buat kuliah, main HP bentar kadang, terus sudah jam 7 itu masuk jadwal kuliah, jadi kuliah sampai jam 12 siang. Setelah kuliah langsung istirahat main HP sampai jam 3. Terus jam 3 sampai jam 5 itu biasanya baca buku sih, hobi. Terus jam 6 istirahat. Terus dari jam 7 sampai jam 10 itu ngerjain tugas. Terus setelah ngerjain tugas, tidur. Makasih. Sama Mbak. Ini akhirnya ada Mas Korip. Ya, Mas Fredrik. Kalau saya sih dari jam 11 biasanya mulai tidur. Bangunnya jam 5. Kalau ini ada kuliah yang mulai jam 7 ya, olahraganya nggak yang berat-berat amat, yang karena kuliahnya kan nggak selalu mulai jam 7, kadang jam 8 kayak gitu. Kalau jam 8 ya agak beratan dikit olahraganya. Habis itu kan ini kuliah sampai ya jam 10. Jam 10 habis itu istirahat, sholat sambil nyiapin buat kuliah siang. Habis itu jam 6 selesai istirahat lagi. Habis itu jam 7 sama jam 8 buat tugas. Biasanya ada tugas sih buat dikerjain. Nah, habis nugas kan udah pusing ya. Habis itu ya main sampai jam mungkin jam 10, jam 11-an, habis itu tidur. Nah, yang terakhir ini ada Mas Wahyu. Kalau dari aku tidur pasti jam 11, bangun antara jam 4 atau jam 5. Kemudian setelah itu pasti refreshing, ngasih makan burung peliharaan, kadang juga pegang HP. Kemudian pada saat jam 7 sampai jam 12 saya kuliah. Dan setelah kuliah biasanya saya nugas, tapi kadang jadwalnya itu terbalik sama hobi saya. Jadi kadang saya nugas setelah kuliah, kadang saya jam 6 sampai jam 11 mulai nugas.
Kemudian di jam 4 saya sampai jam 5 refreshing, main HP atau kadang jalan-jalan. Mungkin kalau setelah itu hobinya pasti kan game dari jam 4, dari jam 6 sampai jam 8. Kemudian setelah itu dari jam 8 sampai jam 11 saya nugas dan juga belajar, setelah itu tidur malam. Terima kasih Mas Wahyu. Nah, sudah selesai nih kita menjelaskan time management kita. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan pada Sebentar, sebelum ini. Mas Fredik. Halo. Halo Mas. Sebelum kesimpulan dong, aku boleh ngasih tanggapan nggak? Boleh tentunya Mas. Oke. Barusan kan dari teman-teman ini kan udah nunjukin sih timetable atau manajemen waktu ke sehari-hari dari masing-masing kan, tentunya berbeda-beda. Nah, pastinya dari timetable ini kan nggak setiap hari nggak sama, kayak tidur harus jam 11 terus atau ada yang tidur tadi jam 12 terus kan. Aku minta tanggapannya nih teman-teman. Kalau misalnya di suatu hari gitu, di antara hari Senin sampai hari Kamis, misalnya hari Selasa. Hari Selasa tentunya teman-teman ada kuliah kan, katakanlah dari jam 7 sampai jam 12. Oke. Nah, misalkan nih teman-teman, di dalam satu hari itu teman-teman nih ada acara, katakanlah saudara teman-teman, kakak teman-teman ini nikah gitu. Nikahnya itu siang sampai sore. Nah, di hari itu juga teman-teman ini ada tugas. Tugasnya ini 3 tugas. 1 tugas ospek, dan 2 ini tugas kuliah gitu. Nah, teman-teman gimana coba? Dari permasalahan ini tanggapannya teman-teman gimana? Boleh dong kasih tanggapan atau pendapatnya. Silakan. Kalau menurutku sih Mas, kalau menurutku nih ya, karena itu kakak ya, kalau misalnya itu kakak ya, kakak pasti kandung misalkan ya kakak kandung, pastilah kakak kita ngerti tentang pelan kita ya. Jadi kita bisa aja bilang ke kak, aku hanya bisa datang bentar nih, habis itu nugas kuliah ada banyak tugasnya, itu bisa kita itu bisa dimaklumin lah sama kakak kita, mungkin itu Mas. Yang lain gimana? Yang lain. Kalau dari aku ya Mas, kalau dari aku sih mungkin lebih ngorbanin waktu buat hobi, tidur sama main HP sih, jadi dikurangin gitu buat nugas. Oke. Yang lain coba ada lagi nggak? Kalau aku sih Mas ya, kan misal di hari yang sama itu ada tugas 3 gitu kan, dan datanya mepet-mepet. Itu aku ya coba bilang ke kakak, misal maaf kak bisa hadir hari ini, mungkin besok gitu kan bisa. Hari ini mau nugas dulu, mau nyelesain ini dulu gitu. Kalau dari aku sih. Ada lagi nggak kira-kira teman-teman? Oke, mungkin nggak ada, itu aja sih. Nah, kalau dari pendapatku sendiri sih, kan kuliah ya, jam 7 sampai 12, terus siangnya ada nikah. Nikahnya kakak kandung lagi ya, tentunya harus datang dong. Masa kakak kandung nggak datang, di sliding gimana, nggak mau foto keluarga kan ya, gimana ya. Nah, itu tadi ada yang bilang kan, yaitu ngorbanin waktu main sama istirahat. Nah, terus tugasnya 3, tugas ospek, tugas kuliah juga. Nah, itu di list dari mulai paling gampang ke paling susah. Nah, tentunya pasti ngurangi jam tidur juga ya, juga namanya mahasiswa gitu sih teman-teman. Nah, terima kasih. Mungkin udah sih, tak kembalikan ke Mas Fredrik. Makasih Mas. Terima kasih juga Mas
Jadi mungkin kesimpulan yang bisa saya buat pada hari ini ya, pertama itu kita harus benar-benar bisa ini ya, mengurutkan prioritas-prioritas kita, kegiatan-kegiatan kita dari yang paling bisa kita lakukan, paling susah kita lakukan, dari yang paling banyak memakan waktu kita, paling sedikit memakan waktu kita gitu, kita harus bisa di-list-kan. Lalu yang kedua, kita juga harus bisa bijak gitu dalam memotong-motong waktu kalau di saat kalian terdesak tadi, kayak Mas Bregas bilang gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu event yang harus kita ikuti ataupun tidak, kita harus terpaksa untuk memotong yang lain. Jadi kita harus benar-benar bijak untuk memotong yang mungkin hal-hal tidak perlu kita lakukan gitu, kita potong. Nah, mungkin itu sih kesimpulannya pada hari ini. Jadi untuk manajemen waktu tuh setiap orang tuh beda-beda ya. Tergantung juga tentang individunya. Jadi itu kembali lagi pada individunya, bagaimana cara kita manage waktu kita sendiri terhadap dengan aktivitas-aktivitas kita. Nah, mungkin itu aja dari kesimpulan FGD hari pertama ini. Saya Fredrik Satwa Oktahan dari kelompok Notepad. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Salam olahraga.